Ya, ini dia untuk match yang kedua. Semakin tipis lagi kesempatan untuk masing-masing tim bisa mendulang poin. Dan kita harapkan semoga di match kali ini Indonesia bisa mendapatkan winner-winner chicken dinner. Karena terakhir kali Miramar dimainkan, Indonesia 2 hampir saja bisa mendapatkan WWCD. Ya, betul. Kita sangat menantikan WWCD berikutnya. Apalagi kalau nggak salah kemarin Indonesia itu mendapatkan WWCD di Miramar ya, Ku ya? Irangel. Bentar gue. Irangel. Tapi sorry. hashtag 2 Irangel. Miramar. Betul, hashtag Miramar. 2-nya Miramar. Kalau nggak salah kalah battle dari unggul jumlah, terus tiba-tiba kekejar sampai akhirnya Vietnam 1 kemarin yang berhasil mendapatkan WBCD-nya. But nice try untuk timnas di hari kemarin. Tentunya hari ini kita mengharapkan yang lebih baik lagi. Dan kalau kita perhatikan dari segi line up, tidak ada pergantian pemain dari Indonesia 2. Tetap Luxi, Ryzen, Pavel, dan juga Genfos. Sementara dari Indonesia 1, ada Potato, Katau, Microboy, dan juga Red Face. Ada pergantian pemain. Potato main untuk di game kedua kali ini. Ya, Potato diberikan kesempatan untuk bermain. Dan kalau kita lihat nampaknya untuk di Indonesia 1, Satar yang tidak diturunkan atau Alan yang tidak bermain untuk match Miramar kali ini. Terlihat bagaimana pemain-pemain dari Indonesia 1 sudah langsung saja turun, berada di area sebelah kanan atas, mengelilingi pemain-pemain dari Filipina 1. Ya, dan kalau kita perhatikan sebenarnya Ina 1 nih gue agak deg-degser ya. Karena turunnya mereka scrappingnya ke 4 titik yang berbeda. Ini bisa dibilang looting solo untuk masing-masing atlet dari Indonesia 1 atau dari Timnas 1. Ini terkesan bagus, tapi gue juga khawatir kalau misalkan ada beberapa pertemuan atau mungkin ada beberapa pergerakan agresif yang dibangun sama Filipina 1. Ini akan sangat membahayakan tentunya karena backup yang datang dari Timnas 1 pasti akan lama dengan komposisi looting mereka di early game yang seperti ini. Ya, terus kita lihat kali ini permainan dari Timnas 1 dan juga 2, di mana Timnas 2 turun di area San Martin. Kemarin mereka turun di Graveyard, namun kali ini bergeser sedikit dari Graveyard menuju ke arah kiri San Martin yang diambil oleh pemain-pemain dari Indonesia 2. Mungkin saja pengambilan San Martin ini juga karena ada Jaden di sana, walaupun Jaden kayaknya nggak main ya untuk match kali ini. Belum main. Ya. Itu dia yang terlihat untuk sejauh ini. Kita kembali menyaksikan tempat yang akan coba diambil oleh pemain-pemain dari Myanmar 1. Myanmar 1 untuk sementara waktu berada di klasemen nomor 4 di overall leaderboard-nya. Ya, betul. Dan gue mau mengingatkan kembali buat teman-teman yang lagi menyaksikan di live stream dimanapun kalian berada, jangan lupa dipencet tombol like-nya. Kita berasumsi satu like adalah satu doa. Jadi jangan lupa di like. Ini kita udah tembus di 24.000 like, udah menyentuh target awal 20.000. Sekarang naikin lagi kaliku ya. Kita coba 50.000 like. Bisa tembus atau tidak? Satu like kita umpamakan dengan satu doa. Gue yakin ada yang berdoa tapi nggak nge-like. Tapi buktikan konsistensi kalian sebagai pendukung Indonesia. Totalitas nasionalisme kita harus tinggi banget karena ini udah bermasalahnya tuh mental gitu. Kita harus nge-boosting mental dari atlet kita supaya lebih bagus lagi, lebih mantap lagi supaya mereka bisa mempertahankan bahkan bisa mengejar ketertinggalan poin yang ada di leaderboard sementara ini. Ya, bahkan bisa saya katakan like ini adalah bukti dari kekompakan komunitas PUBG Mobile Indonesia. Kita memiliki tradisi selalu trending dan kita harapkan tradisi ini tidak pernah putus saat Indonesia bermain di kancah global. Trending terus ada untuk di tayangan YouTube kita. Amin ya rabbal alamin ya. Dan tadi sebenarnya ya gue pengen menyinggung beberapa hal yang terjadi di Irengel tadi. Kalau misalkan tadi ketika circle-nya bouncing ke arah selatan dan tidak ada satupun tim ataupun negara yang berhasil menguasai zona dengan sangat cepat, itu kalau game bisa di-pause dulu dah. Kasih player semuanya mikir, kira-kira mau gimana langkah-langkah yang bisa diambil nantinya supaya mereka bisa masuk. Cuma kan ini nggak bisa di-pause cuy. PUBG Mobile tuh ya udah, the show must go on. Kalau lo blunder, kalau lo apes ya tunggu untuk game berikutnya. Ya, itu dia yang membuat pemain-pemain atlet-atlet PUBG Mobile kita yang sedang bertanding di sana harus cepat untuk memutuskan apa yang akan mereka lakukan untuk beberapa detik. Bahkan kecepatannya ini adalah kecepatan sepersekian detik yang itu harus segera diputuskan. Dan diskusinya juga pasti akan terus terjadi di dalam in-game. Saya juga pastinya menantikan seperti apa call in-game yang sedang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Semoga saja nanti ada mic check yang di-upload oleh timnas PUBG Mobile Indonesia. Gue agak berpikir sih, gimana caranya menyiapkan mic check untuk bisa dibilang kayak behind the scene dari perjuangan mereka lah ya. Karena kan gue yakin untuk semuanya pasti udah dipersiapkan oleh panitia yang ada di sana gitu. Cuma gimana caranya? Mungkin ada beberapa behind the scene yang udah mulai terrecord. Karena kalau kita ngelihat behind the scene sejauh ini yang bisa kita lihat adalah dari sosial media dari Garuda QSI sama PBSI. Itu yang bisa kita pantau untuk melihat behind the scene dari para atlet, persiapan mereka, doanya mereka, makanan mereka apa aja,
ketika lagi drop motivasi apa yang diberikan oleh tim pelatnas dan segala macamnya. Jadi memang kita mendapatkan bocoran-bocoran behind the scene yang lebih eksklusif kalau kita benar-benar memperhatikan apa yang diupload dan disajikan tentunya dari sosial medianya garudaku.si dan juga PBSI. Ya, pastinya juga apresiasi tinggi kita berikan kepada pemangku kebijakan yang sudah mempersiapkan timnas PUBG Mobile pertama Indonesia ini dengan sangat-sangat baik. Bahkan juga banyak aktiviti-aktiviti yang terjadi di hari ini, nobar-nobar yang terjadi di beberapa kafe di daerah-daerah Indonesia. Bahkan juga tidak hanya nobar, ada juga mini turnamen yang sedang diselenggarakan di beberapa kafe sebelum kita memasuki match yang pertama tadi. Pastinya sekarang udah ada juaranya nih. Ya, betul. Jadi udah banyak banget nih yang sudah mulai berkumpul, bahkan sudah mendapatkan hadiah-hadiah yang disiapkan juga. Jadi gue pengen menyapa, halo teman-teman semuanya yang lagi nobar dimanapun kalian berada, baik official dari PUBG Mobile-nya ataupun non-official. Yang lagi nobar tetap dijaga prokesnya, walaupun dari pemerintah Indonesia sudah memperbolehkan untuk tidak menggunakan masker di ruang umum. Tapi ya tetap di ruang terbukanya tetap menjaga jarak juga, tetap harus menggunakan hand sanitizer juga, jangan langsung seenak-enaknya pengen ini pengen itu tanpa mempedulikan sekitar gitu. Tetap Ya, itu jaga dia. supaya kondusif, jadi nobarnya tetap aman. Ya, pastinya juga pemain-pemain yang sedang berada di Miramar kali ini, pemain-pemain dari Vietnam 1, Filipina 2 yang berada di peringkat 1, peringkat 2, mereka tidak boleh seenak-enaknya karena hati-hati, Indonesia 2 masih membutuhkan di peringkat yang ketiga, bisa saja menyalip sewaktu-waktu kalau mereka terus berada di situasi seperti ini. Kecuali Vietnam 1, saya sangat takut Vietnam 1 ini mereka akan terus ngegas karena terlihat mereka belum kendor nih. Kalau Filipina lalu Myanmar udah mulai ada sedikit ngendor permainan mereka, tapi Vietnam 1 justru kenceng terus mainnya. Kalau bisa dibilang ya, dan gue boleh mengkritik apa yang terjadi. Mungkin kemarin yang terjadi di Filipina 1 adalah ketika mereka unggul, mereka ada sedikit tekanan mental gitu dengan step up-nya dan juga grafik yang naik dari komposisi beberapa tim dari beberapa negara yang sudah mulai step up gitu. Makanya mereka kaget dan mungkin agak kena mental kuy. Tapi dengan beristirahatnya mereka satu malam, itu harusnya udah bisa membuat mereka agak lebih tenang lagi, agak lebih mengatur mood mereka lagi, dan mental mereka udah teratasi dengan hanya satu malam. Itu pun tidak hanya terjadi untuk Filipina 1, tapi untuk semua negara sih gua rasa. Apalagi sekarang kalau kita lihat, kejar-kejaran poinnya tipis banget. Dari Indonesia 1 ke Filipina 1 hanya terpaut 2 poin. Dari Filipina 1 ke Myanmar 1 hanya terpaut 2 poin. Dari Myanmar 1 ke Indonesia 2 itu hanya terpaut 4 poin. Terus dari Indonesia 2 ke Filipina 2 itu hanya terpaut 1 poin. Ini poinnya tipis-tipis banget. Kecuali pengen ngejar poin Vietnam 1 baru agak berjarak dengan kurang lebih ada di 16 poin. Itu pun satu chicken menurut gua. Gapnya hanya satu chicken. Ya, kita harapkan untuk match kali ini Vietnam 1 tidak menambah pundi-pundi poin dengan cukup besar sehingga ada selisih yang bisa dipangkas oleh pemain-pemain dari Indonesia. Semoga masih ada kesempatan untuk emas karena harapan itu nyata, mimpi itu ada di depan mata kita bersama untuk hari ini. Kita akan mendapatkan emas nanti di akhir hari. Amin. Semoga itu yang terjadi dan Indonesia 2 yang saat ini masih berada di peringkat yang ketiga terus bergerak. Bukit San Martin sudah dikuasai oleh tim Indonesia 2, bahkan Spavel. Seperti Spavel di match-match sebelumnya, dia terus memikirkan apa strategi selanjutnya, rotasi kemana Indonesia akan bergerak. Gila loh, ini ngeceknya juga agak barbar sih gue lihat-lihat dari Spavel pengen langsung ambil bagian gudang dewa pinggir jalan, mengecek seorang diri, dan gue yakin itu kalau misalkan Spavel ada yang nembak dan gudang itu udah ada yang ngisi, nggak akan ada backup yang cepat yang datang dari pemain timnas yang lainnya, karena memang susah banget buat di backup, angle-nya tertutup oleh beberapa bukit. Mungkin kalau bisa backup cuma Genfos tadi yang bisa memberikan tembakan, dan gue nggak yakin akan ada trade talk yang terjadi. Ya, dan memang kalau kita berbicara gudang itu adalah gudang yang sangat terkenal untuk tim-tim Indonesia, untuk player-player Indonesia. Gudang Hejo San Martin. Kita tahu bersama, kita menyebutnya gudang Hejo San Martin karena Boom ngambil tempat tersebut, Voin ngambil tempat tersebut, Aura sudah pasti juga sering mengambil tempat tersebut. Ini sangat terkenal untuk banyak tim Indonesia. Ya, bahkan BTR juga suka mengambil tempat tersebut karena memang itu jalur rotasi kalau misalkan ingin dijadikan checkpoint mereka sementara. Tapi gue melihat ada satu atlet dari Indonesia yang ter-take down, bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby. Sebuah pergerakan yang tidak diduga-duga datang dari arah beruang, berhasil mendapatkan red face. Satu punggawa dari timnas 1 pulang ke lobby kuy. Ya, sangat disayangkan tadi Indonesia 1 kehilangan satu pemainnya, yaitu Red Face, pemain yang cukup penting menjadi kunci dari permainan Indonesia 1. Kita harapkan dengan 3 pemain saja Indonesia 1 bisa kuat sampai ke late game nanti. Jangan sampai apa yang terjadi di Erangel terakhir di hari yang kedua kemarin terjadi kembali untuk di hari ini, karena Indonesia 1 PR-nya atau bisa dibilang raportnya cukup minor untuk di Miramar, karena kemarin mereka sempat berada di hashtag 16 untuk Miramar terakhir. Betul, mungkin itu PR yang harus mereka
kerjakan, PR yang masih harus mereka perhatikan juga, kira-kira jawabannya benar seperti apa. Ini esai sebenarnya, masih bisa dibilang benar kalau penjabarannya bagus gitu loh, seenggaknya dapat Ya, poin lah. Dapat poin, jangan hashtag 16 nggak dapat poin placement, jadi memang harus diperhatikan banget pergerakan dari Indonesia satu ini. Tentunya Brunei yang cukup dekat dengan mereka juga, bahkan kalau kita lihat tidak hanya Indonesia satu, Timnas 2 juga sedang mendapatkan beberapa pantauan dari negara lain. Ada Gatani dari Thailand 2 yang sudah mulai memantau, sedikit mendapatkan informasi dari apa yang dilakukan oleh tim Indonesia 2. ya terus dilihat kali ini pemain-pemain dari Thailand satu mereka berada di area-area dari Rumah Dewa. Belum terlihat juga ada tim lain yang menuju ke tempat ini. Masih memantau saja, bahkan cukup lambat tempo yang terjadi untuk game kali ini. Tidak banyak pergeseran bersama-sama yang dilakukan atau rotasi bersama-sama yang dilakukan oleh beberapa negara. Hanya ada 2 yang sudah pulang menuju ke arah lobi, yaitu dari Laos dan juga dari Indonesia satu. Kita melihat bagaimana circle ternyata menuju ke area kanan. Ini menguntungkan untuk Indonesia satu, karena memang sedari kemarin sudah dibahas juga Indonesia satu ini adalah tim kanan banget, Karo Miramar. Wah, tim kanan banget ya. Ini kalau yang lain rata kanan kayak gini pergerakan dari Indonesia satu. Udah emang bener-bener maksimal banget. Cuma tadi sayang banget terculik satu anggota dari Indonesia satu. Tapi kita masih memperhatikan pergerakan seperti apa nantinya bakal mereka berikan. Dobrakan seperti apa yang bakal mereka lakukan di game kedua kali ini. Karena kita belum melihat fight yang begitu intens. Ini bisa dibilang semua tim udah mulai memainkan tempo yang agak sedikit lambat lagi dari segi perang. Tapi dari segi rotasi lebih cepat lagi. Karena banyak banget yang mendapatkan area enak di circle kedua ini. Ya terus bergerak juga Filipina 2 berada di area atas bukit dari Kamboja. Satu peluru masuk tadi menuju ke arah pemain Kamboja dan dibuka skop kali 4 kali ini oleh seorang Sezam, pemain asal Filipina. Filipina 2 memantau. Sezam tidak hanya mengetahui bahwa Kamboja ada di sebelah kanan, tapi compound kiri juga sudah dipantau. Bergerak bersama-sama dengan 2 kendaraan tembakan menuju ke arah satu kendaraan bahkan meledak di sana. Golden Mirado yang langsung saja dipulangkan. 2 pemain yang knockdown dan 1 jadi confirm elimination. Itu sebuah pergerakan yang YOLO banget dan gue yakin pergerakan itu mereka lakukan karena mereka nggak expect ada tim yang mengontrol high ground belakang mereka. Backstep yang sukses. Filipina 2 mendapatkan 2 elimination point di menit ke-12. Sementara ini berbeda halnya dengan Brunei dan juga Thailand yang mungkin sudah saling tahu tapi belum ada fight intens di kedua tim ini. Dan lihat, zona ketiga bouncing ke arah barat. Ini membuat Indonesia satu harus bergegas untuk bergerak masuk ke dalam zona sebelum kedatangan Malaysia yang terlihat mereka rotasi lewat jalur kanan atau ada di bagian kanan dari Indonesia satu. Ya, ini adalah berulang kali adalah kesempatan kesekian kalinya untuk kita melihat Indonesia satu kayak gini terus-terusan. Mereka sudah berada di circle-nya banting, mereka harus pulang lagi menuju tempat yang tadinya mereka ada di situ. Mereka Ya, tadi sudah betul. berada di area Jangyat, mereka balik lagi ke Jangyat dan berdekatan dengan Indonesia 2. Tapi berpasta, ternyata saya mendapatkan sebuah informasi dari Eldoge yang sedang mengikuti Apa tuh? nobar. Ternyata mini games atau mini turnamen akan dilangsungkan nanti setelah match yang ketiga. Oh, oke. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan mini games di PubStop-nya atau di watch party-nya SEA Games ini, bisa cek di sosial medianya pubgmobile.esport.id dan itu baru dimulai nanti setelah match ketiga ketika ada jeda 30 menit waktu istirahat ya, Ku ya berarti. Ya, betul sekali. Sehingga masih ada kesempatan kalau kalian masih ada di rumah, kalian saat ini nonton sendirian aja, nggak seru nonton sendirian, bisa kalian langsung mengikuti nobar-nobar yang tersedia di berbagai kota di Indonesia. Kita lanjutkan kembali match kali ini, match yang kedua. Miramar yang pertama, Stalker bersama dengan pemain-pemain Kamboja. Hanya tersisa 2 saja sedang bergerak menuju ke area circle. Yes, dan gue pengen mengomentari beberapa hal yang tadi lo omongin sih. Tadi kan lo sempat bilang bahwa rotasinya Ina satu ini tadi udah di situ, dia dapet di tempat yang enak, tapi mereka harus kembali lagi ke tempat sebelumnya karena memang adanya circle yang bouncing ke tempat yang sebelumnya mereka tempati. Tapi sebelum itu, ternyata pengamatan dari Vietnam 2 yang benar-benar detail tadi memberikan tekanan pentingnya menuju ke bagian Laos, di mana Laos kali ini juga mendapatkan tekanan, namun Laos lah yang mendapatkan sebuah knockdown terlebih dahulu. Ferrari terkena pajak dan langsung di knockdown begitu saja. Namun sangat disayangkan tidak ada angle untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. Ya, terlihat saat ini ada duel antara Laos dan juga Vietnam 2. Revive berhasil dilakukan dan mereka sama-sama berada di area luar dari circle. Harus bergerak, tapi Brunei 1 juga melakukan tembakan menuju ke arah Myanmar 1 saat ini. Belum ada knockdown yang kedua didapatkan, bahkan hanya butuh 1 peluru saja, tapi healing sudah berhasil dilakukan oleh Myanmar 1. Ya betul, bahkan Brunei juga tidak ada habisnya untuk memberikan tekanan menuju ke bagian sana ke arah Myanmar 1, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah confirm elimination. Revive harusnya bakal berhasil, follow up dari seorang global juga masih belum bisa mendapatkan sebuah confirm eliminationnya. Mereka masih ingin berburu, masih ingin mencoba
Aduh, pusing dengan skop pendek akhirnya pakai skop panjang. Oke. Ya, nampaknya cukup gemes tadi ya kalau kita lihat pemain-pemain dari Brunei akhirnya mencoba peruntungan dengan sebuah SKS tadi, dan kita juga bergeser menuju ke arah yang lainnya. Itu SKS atau SLR tadi saya belum terlalu melihat apa yang digunakan oleh pemain-pemain Brunei, tapi SLR ya, betul saja. Ya. Dan kita lihat juga saat ini betul SLR ternyata yang digunakan oleh pemain-pemain dari Brunei 1. Dilihat Ya. dua pemain Myanmar ini benar-benar tersiksa untuk di match yang kedua karena mereka sudah kehilangan dua temannya dan saat ini terus di-press oleh lawan-lawan. Tapi betul saja Bro Pasta, Circle ternyata kembali ngeprank untuk tim Indonesia. Lagi dan lagi loh, berapa kali kita ngelihat dari tadi di Erangel selalu saja membuat Indonesia kerepotan untuk bergerak rotasi. Kali ini menguntungkan untuk Brunei, Brunei tim 2 dan juga Thailand 2, mereka diuntungkan banget. Dan kalau gue jadi Kamboja, mending gue bakal pilih rotasi ke arah kiri kalau tahu kirinya kosong. Tapi karena mereka nggak tahu, jadi mereka bakal stay dulu. Mungkin mereka bakal komit untuk sedikit mengganggu setup yang sudah dilakukan oleh Thailand 2. Ya, bahkan terlihat kali ini dari area medium map kita, mayoritas player sedang menggunakan kendaraannya masing-masing. Semuanya sedang melakukan rotasi, perjalanan mudik bersama menuju ke area circle dilakukan oleh mayoritas tim di area ini. Mudik bersama versi Sansku ya, terjadi di Miramar kali ini karena semua tim bakal mudik bersama juga, termasuk Filipina sudah mulai membangun pergerakan. Dan King dari Myanmar 2 sepertinya bakal dipulangkan karena lobby, bleeding out begitu saja, masuk eliminationnya menuju ke arah Filipina 1. Jumper juga mengamati dari bagian belakang, namun angle-nya tidak bebas untuk mendapatkan sebuah knockdown. Tapi what? Satu anggota tumbang dan Jumper berhasil memberikan sebuah finishing point untuk menjadi elimination point ke arah tim Malaysia. Ya, satu elimination setidaknya sudah dikumpulkan oleh Malaysia 1. Bergerak juga kali ini Frankie bersama dengan Jumper dan juga Magic menuju ke area circle. Tapi mereka muter lagi nampaknya menuju ke arah utara. Hati-hati karena ada Filipina di depan mereka. Dan kita juga berpindah menuju ke arah yang lainnya. Filipina ternyata berhadapan dengan pemain-pemain dari Vietnam dan sudah dipulangkan semua pemain Filipina 2 oleh Vietnam 2. Ini menjadi angin segar tentunya karena Filipina 2 yang dipulangkan karena lobby, tim yang saat ini ada di peringkat kedua di atas dari Indonesia 2. Menjadi kesempatan Ina 2 untuk membalap poin dari Filipina 2 tentunya. Tapi Filipina 1 di tempat lain mereka masih mengupayakan posisi mereka supaya tidak retake. Dan di bagian lain juga Microbay tumbang, namun masih belum tersorot karena kita bakal melihat pergerakan di antara Filipina 1 dan juga Malaysia 1, di mana Jumper kali ini bakal menghindari peluru panas dari arah Dewi God. Berhasil lolos, tapi Kato tadi kalau nggak salah ada di bagian bawah di pertempuran ini. Ya, terus memantau nampaknya pemain-pemain dari Indonesia. Frankie pun tersungkur ke arah tanah karena Demigod melakukan tembakan dengan sangat sakit sekali. M4 yang dia gunakan kembali reload sedang diupayakan oleh pemain-pemain dari Filipina. Bahkan melihat ke titik yang sama, terus-terusan menuju ke arah pemain-pemain Malaysia. Dan kalau kita lihat saat ini Malaysia akan terkena blue zone sesaat lagi karena blue zone akan menutup dengan sempurna menuju ke arah pemain-pemain dari Filipina. Yes, betul. Sementara dari arah Demigod juga masih harus menahan pergerakan dari Malaysia. Agak diganggu oleh Malaysia ini karena memang posisinya benar-benar sangat tidak menguntungkan. Malaysia berusaha untuk mendapatkan retake dari arah tempat Filipina 1, tapi posisi mereka benar-benar tidak diuntungkan. Yang ada di bagian pinggiran circle ini dijaga dengan sangat bagus. Smoke sudah mulai di setup kembali, ada Magix yang sudah mulai naik ke bagian atas. Di tengah-tengah smoke yang sudah dia buat dan Jumper berhasil mendapatkan satu titik balik untuk Malaysia comeback. Tapi tiba-tiba ada Brunei yang mengganggu dari bagian lain, di mana kali ini Snipe pun tumbang dan Brunei dipulangkan ke arah lobby. Malaysia 1 mulai mendapatkan sebuah momentum di mana Frankie sudah mulai menembus smoke yang ada menuju ke bagian depan sana. Ada True the Smoke masih belum bisa mendapatkan hit mark, mengganti dengan menggunakan M4 dengan stop 6-nya. True the Smoke mendapatkan satu, namun revive berhasil dilakukan. Kembali lagi menerima smoke dan rata sudah. Filipina 1 dipulangkan karena lobby. Ini membawa hal yang baik karena Indonesia 1 bisa membalap poin dari Filipina 1. Ya, semoga saja ini adalah angin segar untuk tim Indonesia karena tiba-tiba tim-tim yang berada di atas klasemen kita berguguran satu persatu. Dua Filipina sudah pulang menuju ke arah lobby. Kita harapkan semoga saja Vietnam 1 yang berada di area kiri dari circle sulit untuk masuk ke dalam circle-nya, tapi kita lebih mengharapkan semoga Indonesia bisa berjuang untuk menghentaskan perlawanan dari Vietnam 2 karena kali ini Vietnam 2 satu pemain sudah tumbang, tinggal 2 lagi sedang menggunakan sebuah bagi tadi. Tembakan demi tembakan juga dilakukan. Terbuka sekali proning dilakukan oleh seorang Genpo. Tembakan kembali pastinya akan kembali dilakukan, bersabar dia, tapi hati-hati Porsche melakukan tembakan dari area atas, mundur terlebih dahulu Porsche. Ada pemain-pemain Thailand dan terima kasih Thailand membantu Indonesia untuk bisa memulangkan satu persatu pemain-pemain dari Vietnam 2. Ya, dan granat sudah mulai dilemparkan. Ferrari terlihat dan pulang ke arah lobby. Indonesia berhasil selamat namun tembakan dari atas. Thailand juga mengganggu pergerakan dari Timnas 2 rupanya. Terknockdown satu namun smoke masih cukup tebal, masih bisa untuk menyelamatkan seorang Luxi. Indonesia 2 masih bisa bertahan dengan ketiga pemain mereka, Sanskui.
Ya, kita lihat saat ini Myanmar 1 berhadapan dengan Thailand 1. Semoga saja Myanmar yang rata, karena kalau Myanmar rata, Indonesia 1 kembali terbuka peluangnya untuk bisa naik menuju arah yang lebih tinggi lagi di klasemen. Sementara Myanmar 1 sedang digempur oleh dua tim yang berbeda. Ada Thailand 1 dan juga ada Brunei 1. Yes, ini udah chaos banget, tinggal 10 tim yang tersisa kali ini. Kalau kita perhatikan dari Timnas 2, masih ada 3 pemain. Timnas 1 hanya menyisakan 2 pemain saja. Setidaknya masih ada 50% pemain dari arah Timnas kita. Ada tembakan dari bagian bawah, Myanmar berhasil mendapatkan 1 pemain dari arah tim Thailand. Satu persatu sudah mulai tumbang, dan Global memasak granat. Wansek juga memasak granat, sama-sama melemparkan Chidori dan juga Rasengan. Itu dia. Global dipulangkan ke lobi, sebuah battle granat yang mendebarkan di antara kedua atlet tersebut. Tapi Myanmar 1, kabar buruknya untuk mereka adalah mereka terjebak berada di area bawah dan mereka akan terhimpit oleh Blue Zone. Karena Blue Zone-nya menuju ke arah Thailand 1, tinggal menunggu waktu untuk Myanmar 1 terkikis oleh oleh Blue Zone maksud saya. Karena sesaat lagi mereka pun dipaksa untuk naik menuju ke arah atas. Tinggal satu pemain yang tersisa, yaitu adalah seorang Wansek. Ini adalah pemain sekaligus IJL, sekaligus coach untuk tim ini. Melakukan sebuah boosting terlebih dahulu. Ada Beer 11, membangun sebuah barian, membangun sebuah defensif dengan cukup kuat saat ini. Dua pemain dari Thailand 1. Ya, dan lu sebutin semua kayaknya bebannya Wansek berat banget itu ya. Coach, kapten, pemain terakhir semuanya ada di punggung Wansek. Bahkan ternyata beratnya punggung berasa banget karena harus menghadapi 3 atlet dari Thailand tersebut. Gila banget sih, kuy. Ya, dan lihat bagaimana sangat terbuka kesempatannya untuk Indonesia naik. Filipina, dua-duanya sudah tumbang. Myanmar, satu pemain mereka sudah tumbang atau satu tim mereka sudah tumbang, yaitu Myanmar 1, membuat Indonesia 2, Indonesia 1 hanya menyisakan Vietnam yang masih berada di atas. Semoga saja Vietnam 1 yang sudah bonyok, tinggal satu pemainnya bisa dipulangkan oleh Kato yang dekat dengan Vietnam 1. Pulang! Oh, belum. Vietnam 1 masih bertahan. Tadi gue ngelihat adanya warna merah, tapi ternyata rekan yang dipulangkan ke lobi. Sementara Myanmar 2 masih menghadapi pemain-pemain dari Malaysia. 1 lawan 3, bukan jumlah yang bagus. Digerebek Saur langsung. Wow, hilang dan pulang ke lobi. 7 tim tersisa. Masih ada 2 timnas kita bertahan, dan Genfos berhasil mendapatkan swipe. 1 takedown berhasil diamankan. Luxi dengan granatnya akan dimasak, langsung dilempar jauh menuju ke bagian bukit seberang sana, akan segera meletup. Namun hanya splash damage yang diberikan karena Vintores. Granat berikutnya, ini dia. Bakso yang dilempar, red zone buatan meletup. Balon hijau namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Dan Spavel bergerak maju ke depan, memberikan informasi, granat dilempar kembali, akan segera meletup. Namun lagi-lagi kuy, cuma splash damage doang yang diberikan karena pemain Thailand ini. Namun ternyata sebuah pergerakan push, tidak dengan granat tapi dengan weapon, akan langsung disergap karena pemain dari Thailand. Menyisakan 1 dan rata sudah. 6 tim tersisa, 2 timnas bertahan tapi butuh revive untuk menyelamatkan 2 anggota yang sedang ter-takedown. Tapi Malaysia mendapatkan sebuah angle bebas untuk mendapatkan pemain dari Indonesia, dan itu dia. Nice try. Ledakan mobil dari Malaysia 1 memulangkan timnas ke arah lobi. Tinggal Indonesia 1 yang bertahan. Ya, sangat disayangkan tadi setelah memulangkan Thailand ternyata ada sebuah ledakan yang membuat Spavel tidak bisa bertahan di sana. Pulang pemain-pemain dari Indonesia 2, masih ada Indonesia 1 yang bertahan. Dan kalau kita lihat Indonesia 1 sebenarnya memiliki sebuah keuntungan, mereka berada di area circle. Hanya akan menambah pudi-pudi atau bisa menambah pudi-pudi elimnya maksud saya. Tinggal menunggu tim yang berwarna biru akan coba masuk, dan juga tim yang berwarna ungu itu adalah Thailand 2 akan coba masuk menuju defensif mereka. Yes, ini kita doakan yang terbaik tentunya buat timnas 1 kita, karena hanya menyisakan 1 Indonesia tim untuk di menit ke-23 kali ini. Let's go buat teman-teman yang lagi nonton, jangan lupa di like, 1 like, 1 doa tentunya untuk mendukung timnas. Dan di bagian ini kita melihat di mana Thailand 2 dipulangkan karena lobi kah? 1 persatu sudah mulai tumbang, namun belum seluruhnya pemain dari Thailand 2 dipulangkan karena lobi, karena masih ada Stone. Ini dia pemain yang sangat batu banget. Stone masih bergerak, Stone masih diamati oleh seorang Magix, tapi masih belum bisa dipulangkan karena lobi. Last man standing tentunya. Oh, bukan last man standing, karena masih ada Gatani yang nge-split di sebelah kanan dari Malaysia 1. Dan kabar buruknya yang datang dari tim Vietnam 1 adalah yang tersisa seorang Frankie. Dimana kita tahu bersama Frankie ini adalah pemain yang sangat-sangat berbahaya yang datang dari Vietnam 1. Semoga saja Frankie tidak bisa bertahan di area Blue Zone, karena sangat sulit sekali untuk bisa memulangkan Vietnam 1. Tinggal 1 yang terakhir, tapi defensif yang ditujukan oleh Frankie bermain di area Blue Zone masih terus bertahan juga di sana. Dan kita lihat kali ini justru Malaysia 1 berhadapan dengan Malaysia 2. Ada lemparan, Molotov juga menuju ke area bawah. Cukup anget kalau kita lihat posisi dari Gatani, karena ada 2 bakaran yang berada di area ini. Ledakan juga berada di area dekat dari Gatani dan juga Stones. Ya, masih bertahan tentunya untuk 2 anggota terakhir dari timnas kita. Yuhai di bagian lain bakal berperang, ada battle Malaysia kali ini mungkin yang bakal terjadi, di mana Yuhai bakal langsung tabrak ke bagian sana, dan sepertinya Malaysia 1 dipulangkan ke bagian lobby.
Pemain-pemain dari Malaysia 2 benar-benar galak banget, tapi kali ini Katau juga kedatangan seorang tamu yang tidak diundang. Tiba-tiba Stone ngapain ngelihat ke sana, fokus ke kanan dulu Stone. Itu dia fokus ke arah kanan, low HP, pixel HP. Waktu matane coy, hilang begitu saja. Stone dipulangkan ke arah lobby. 2 tim tersisa. Ini dia antara timnas Indonesia dan juga timnas Malaysia. Sanskoy. Ya, terlihat bagaimana Malaysia sangat diuntungkan di area ini. Dan betul saja, winner chicken dinner didapatkan oleh Malaysia 2. Yuhai dan rekan-rekannya berhasil untuk mendapatkan winner chicken dinner di match yang kedua Miramar. Ini dia timnas Malaysia yang berhasil mendapatkan winner chicken dinner.